pertama yaitu Febrianti Sulastri, pemateri kedua ada Andre Saputra Harun, pemateri ketiga ada Revalina Putabuga, dan pemateri keempat yaitu Indrawati Kulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Sulastri dengan NIM 0201425009. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo. Baik, saya akan membahas mengenai masalah sosio-ilmiah dalam dunia internet. Seperti yang kita ketahui, evaluasi mendalam sumber untuk masa depan digital membahas penilaian kritis terhadap sumber informasi dan pengetahuan di era digital yang mencakup analisis masalah sosio-ilmiah dalam jaringan. Dengan bagaimana penyelidikinya, jalan kognisi epistemik atau pemahaman tentang pengetahuan itu, keyakinan yang mendorong tindakan, dan isu-isu kritis dalam mengevaluasi isu-isu sosio-ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas masalah sosio-ilmiah di dalam dunia internet, yaitu membahas masalah-masalah yang timbul dari interaksi antar sains, teknologi, dan masyarakat terutama dalam konteks dunia digital seperti internet. Contohnya, bisa berupa penyebaran disinformasi, bias algoritma, dan dampak sosial dari teknologi baru. Di sini saya akan membacakan materi saya tentang menyelidiki masalah sosial ini, membahas metodologi dan pendekatan untuk menganalisis dan memahami masalah-masalah sosial ini yang kompleks. Ini bisa melibatkan analisis kualitatif dan kuantitatif, tinjauan literatur, dan pemikiran kritis untuk mengidentifikasi akar masalah dan dampaknya. Contoh kasus, kredibilitas dan validasi sumber daya. Kasus ini saya ambil dari channel YouTube yang diunggah oleh Naufal Wildan. Materi dalam video animasi validasi sumber kredibilitas membahas pentingnya memastikan keakuratan dan kepercayaan suatu informasi sebelum digunakan. Kredibilitas sumber diartikan sebagai tingkat kepercayaan terhadap informasi yang didasarkan pada keahlian penulis, kejelasan identitas sumber serta reputasi media atau lembaga yang menerbitkannya. Video ini menemukakan bahwa validasi sumber sangat penting untuk menghindari penyebaran hoaks, kesalahan informasi, dan bias, terutama dalam konteks akademik dan pembelajaran. Cara memvalidasi sumber dapat dilakukan dengan memeriksa siapa penulisnya, latar belakang keilmuannya, lembaga penerbit, tahun terbit, serta membandingkan informasi tersebut dengan sumber lain yang terpercaya. Sumber yang kredibel umumnya berasal dari buku ilmiah, jurnal atau situs resmi lembaga pendidikan dan pemerintah, sedangkan informasi dari media sosial atau situs tanpa tujuan yang jelas perlu diwaspadai. Kognisi epistemik bagian ini akan fokus pada bagaimana kita memahami dan menghasilkan pengetahuan, serta bagaimana kita menilai kebenaran dan keandalan informasi. Dalam konteks digital, ini berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok berpikir tentang pengetahuan dan cara membuktikan validitas sumber. Keyakinan dalam tindakan, bagian ini akan mengeksplorasi bagaimana keyakinan baik pribadi maupun kolektif dapat mendorong atau menghambat tindakan di dunia digital, terutama terkait isu-isu sosial dan ilmiah. Ini bisa berkaitan dengan bagaimana keyakinan mempengaruhi perilaku online, seperti berbagai informasi atau terlibat dalam gerakan sosial. Dari materi evaluasi mendalam sumber untuk masa depan, di sini saya mengambil contoh kasus tentang video SD Antartika yang disebut rekayasa. Pada tahun 2023 sampai dengan 2024, viral di media sosial sebuah video mempunyai vulkan es di Antartika. Banyak akun mengklaim bahwa peristiwa tersebut bukan akibat perubahan iklim,
melainkan rekayasa ilmuwan atau efek senjata rahasia. Video itu ditonton jutaan kali dan memicu perdebatan publik. Masalah yang muncul informasi dalam video tersebut tidak disertai sumber ilmiah yang jelas, tetapi disajikan secara meyakinkan dengan narasi emosional. Akibatnya, sebagian masyarakat menjadi ragu terhadap fakta perubahan iklim dan menolak upaya mitigasi lingkungan. Kredibilitas sumber. Akun penyebar video bukan berasal dari lembaga ilmiah resmi seperti NASA, IPCC, atau BMKG, melainkan akun pribadi tanpa latar belakang keilmuan. Keakuratan informasi. Video tersebut benar secara visual, tetapi kesimpulan yang disampaikan menyesatkan. Data ilmiah menunjukkan bahwa mencairnya es di Antartika berkaitan erat dengan kenaikan suhu global. Konteks dan kelengkapan data video dipotong tanpa penjelasan waktu, lokasi, dan penyebab ilmiah. Tidak ada grafik suhu, riset pendukung, atau penjelasan ahli. Perbandingan dengan sumber terpercaya. Ketika dibandingkan dengan laporan IPCC dan publikasi ilmiah, runtuhnya es merupakan bagian dari tren jangka panjang akibat perubahan iklim, bukan rekayasa. Dampak bagi masa depan digital menyebarkan disinformasi iklim dapat menghambat kesadaran dan kebijakan lingkungan. Generasi muda beresiko salah memahami isu perubahan iklim jika tidak memiliki literasi digital yang baik. Media sosial perlu disertai kemampuan pengguna untuk menilai, memverifikasi, dan membandingkan sumber informasi. Kasus viral ini menunjukkan pentingnya evaluasi mendalam sumber digital. Di masa depan, masyarakat harus kritis terhadap informasi yang viral, terutama isu krusial seperti perubahan iklim, agar teknologi digital menjadi alat edukasi, bukan penyebar kesalahan informasi. Isu-isu kritis dalam pendekatan evaluasi isu sosio-ilmiah. Bagian terakhir ini akan membahas tantangan dan isu-isu utama yang dihadapi saat mengevaluasi isu-isu sosio-ilmiah di era digital. Ini bisa mencakup kompleksitas isu, bias dalam analisis keterbatasan teknologi, dan pentingnya pendekatan multidisiplin untuk solusi yang efektif. Dari materi evaluasi mendalam sumber untuk masa depan, di sini saya mengambil contoh kasus tentang dampak media sosial terhadap generasi muda. Dampak media sosial terhadap generasi muda di tahun 2025 menjadi semakin signifikan seiring dengan dominasi Gen Z sebagai pengguna internet utama yang kini mencapai lebih dari 229 juta jiwa di Indonesia. Media sosial berfungsi sebagai pedang bermata dua yang memengaruhi kesehatan mental, identitas diri, dan produktivitas. Dampak negatif atau resiko yang pertama, gangguan kesehatan mental. Penelitian tahun 2025 menunjukkan peningkatan resiko gangguan cemas, depresi, dan kesepian akibat perbandingan sosial yang merugikan. Yang kedua, perundungan siber atau bullying. Paparan konten negatif dapat memicu komentar kebencian yang berujung pada trauma psikologis bagi remaja. Yang ketiga, gangguan fisik dan kognitif. Penggunaan berlebihan menyebabkan kecanduan gawai, gangguan pola tidur, hingga penurunan konsentrasi dan presentasi akademik. Yang keempat, keamanan digital. Remaja menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi oleh predator daring dan paparan konten yang tidak realitas terkait citra tubuh
pendek untuk membagikan tradisi. Yang ketiga, akses informasi dan pembelajaran, mendorong kemandirian belajar melalui akses cepat ke berita dan sumber daya pendidikan di luar kurikulum sekolah. Jadi, kesimpulan dari materi evaluasi mendalam sumber untuk masa depan yaitu di dunia digital tidak hanya soal memilih benar dan salah, tetapi juga memahami bagaimana pengetahuan terbentuk, bagaimana keyakinan memengaruhi tindakan, serta bagaimana pendekatan multidisiplin dibutuhkan untuk menjawab tantangan sosio-ilmiah yang semakin kompleks. Baik, di sini saya mengambil contoh kasus tentang penipuan AI. Jadi, teknologi kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau AI saat ini mulai banyak digunakan untuk tindak kejahatan dan penipuan. Misalnya pembuatan foto dan video palsu dengan teknologi AI yang disebut sebagai deepfake. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nizar Patria, meminta masyarakat mewaspadai berbagai aksi kriminalitas dan penipuan yang memanfaatkan teknologi AI. Katanya, kita bisa menyaksikan sekarang video-video yang dihasilkan oleh AI, itu nyaris sempurna. Banyak orang bahkan terkecoh, bukan hanya orang awam, para expert pun kadang-kadang terkecoh dengan video ataupun foto yang dihasilkan, karena sangat mirip dengan yang asli. Menurut Nizar Patria, saat ini ada penyalahgunaan AI dalam bentuk pemalsuan bukti transfer bank untuk menipu nasabah agar meyakini bahwa mereka telah menerima transfer uang di rekening. Bukti transfer itu bisa dengan cepat dibuat, bahkan sampai dengan hologram yang ada di belakangnya itu juga bisa ditiru, tegasnya. Kementerian Komdigi telah berupaya menerangi penyalahgunaan AI melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial, bahkan berkaitan dengan tindak kejahatan keuangan dan berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia melalui pencegahan dan mitigasi kerugian nasabah.